Presiden Joe Biden. Saya salaman juga. Ya. Dalam gerak lambat tampak Jokowi mengulurkan tangan kepada Joe Biden yang tidak menyapanya. Jokowi janji bangkitkan industri mobil nasional. Jokowi jamin Jaksa Agung bukan politikus partai. Pertumbuhan ekonomi 7% seperti janji Jokowi akan terwujud di 2017. Jokowi janjikan bangun 50.000 puskesmas. Aduh, janji Jokowi. JK besarkan Pertamina, kalahkan Petronas. Jokowi jadi presiden, perangkat desa siap-siap diangkat jadi PNS. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Lu tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Segini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, seruput dulu kopinya guys. Beredar video ya, nggak tahu siapa yang ngedit, itu Pak Jokowi pamer tidak tunduk dengan Amerika Serikat, dengan Cina gitu ya. Kita negara besar, pantang untuk menunduk-nunduk. Hebatnya di mana kalau cuma bicara seperti itu? Ya, paling nggak ngomong lah, ya kan? Paling nggak berbicara beliau nih. Paling tidak. Iya kan? Gue jadi inget kalimat almarhum abah gue. Mudah-mudahan beliau di tempat yang terbaik di sisi Allah SWT, dan gue bisa jadi anak yang membanggakan beliau di sana. Amin. Kata beliau begini, ya waladi, wahai anakku, gak rijal, wala takun kama rijal. Jadi laki-laki, jangan cuma seperti laki-laki. War rijal fil lisani. Dan laki-laki itu di lisannya. Intabeh bil lisanak. Jaga lisan lu tuh, hati-hati lu sama lisan lu. Ya, jadi kalau udah ngomong ya laki itu salah ya tanggung jawab lah kalau salah. Nah, ini ada videonya nih guys, kita tonton dulu videonya ya. Pak Jokowi bilang nggak menunduk. Ya, bismillahirrahmanirrahim.
Oh, wes angel. Ini yang edit siapa sih? Ini video? Angel itu susah guys. Iya, bukan. Kalau angel bahasa Inggris itu kan angel, malaikat. Kalau angel bahasa Jawa susah. Saya waktu salaman dengan mereka, dengan Presiden Biden, saya juga Presiden Joe Biden, saya salaman juga. Ya. Dalam gerak lambat tampak Jokowi mengulurkan tangan kepada Joe Biden yang tidak menyapanya. Nah, ini yang salah gue itu angle-nya mungkin ya kan. Angle ya, bukan angel. Jadi kan tadi di sini ada Pak Jokowi ya. Coba. Tapi Saya waktu salaman dengan mereka, dengan Presiden Biden, saya juga Presiden Joe Biden, saya salaman juga. ya, itu Pak Jokowi yang nyamperin atau Joe Biden yang nyamperin, dan itu enggak mungkin enggak. Itu dilihat dari bawah kali ya. Terus gini, iya, bingung gue. Omongan Pak Jokowi ini bingung ya. Kita negara besar. Waktu salaman dengan Presiden Xi Jinping, di sana negara besar, kita juga negara besar. Saya salaman juga begini. Jadi pertemuan lanjutan di antara kedua pemimpin negara setelah kunjungan Presiden Joko Widodo ke Tiongkok pada bulan Juli lalu. Kunjungan Presiden Xi Jinping ke Indonesia diyakini dapat memperkuat kerjasama bilateral. Sekali lagi saya ingin menyampaikan selamat datang di Bali Presiden Xi Jinping, dan senang sekali dapat menyambut kakak besar di Bali. Kakak besar negara komunis, kakak besar presidennya. Iya ya. Ya itu kode apa guys ya, negara komunis kakak besar tuh? Enggak ya? Apa maksudnya kakak besar ya? Setelah pertemuan kita di Beijing, Dengan negara-negara Eropa, kita juga tidak menunduk-nunduk. Salaman juga begini. Kita harus percaya diri dan optimis, mampu berdiri tegak dengan kepala mendongak, menunjukkan bahwa kita adalah bangsa besar yang benar-benar memiliki keinginan untuk menjadi negara maju. Ini yang edit siapa ini? Ini yang edit siapa nih? Ini yang edit siapa? Siapa yang edit guys? Siapa yang edit? Sekarang kita ke Twitter ya guys. Kita lihat apa komentar netizen Twitter di sini ya. Oke, let's go to Twitter guys. Oke guys, kita udah di Twitter sekarang ya. Kita negara besar, pantang untuk menunduk-nunduk. Ini yang tadi ya. Keren. Oke guys, kita baca satu-satu nih komentar orang-orang ya. Siapin deh kopi ya, siap. Kalau ngakak tahan ya. Pagi tempe, sore kedelai. Omongannya lah mencla-mencle pepatah Jawa yang kuingat saat melihat beliau. Begitu, kok bisa begitu ya? Aduh.
Lutfan ini apa nih? Udahlah, politikus ini rusak Jokowi. Wah ya itu nanti deh tuh. Era orang ini udah habis, tinggal kenangan buruk. Itu buat kalian yang manusia mencatat kenangan-kenangan buruk begitu tuh. Wah, itu nanti yaumil kiamat gimana hisapnya ya. Berusaha sombong di depan para pemujanya. Kenyataannya sangat bertolak belakang dengan ucapan. Nah, di mana itu? Tidak ada jabatan di dunia ini yang perlu dipertahankan mati-matian, benar. Iyalah. Sampai seolah-olah kalau kehilangan jabatan mati gitu kan. Auzubillah min dzalik. Rambutmu tandanya kamu serius memikirkan rakyatmu. Bisa jadi sintingmu itu karena kualat dengan rakyatmu. Terapi sinting alkut. Aduh. Ngomongnya gimana ke pemimpin AS dan Cina diwawancarai wartawati India aja nggak nyambung padahal baca teks masih belepotan. Ya begitulah. Aduh. Gimana sih? Paham wartawatinya paham. Kita yang nggak paham. Kalau ini zaman Pak Harto dulu dan ini dia waktu jadi gubernur kalau nggak salah Pak Jokowi ini jadi gubernur. Setelah narasi tak bermutu tentang rambut putih, muncul lagi narasi receh tentang salaman. Mungkin satu-satunya presiden di dunia yang bahas salaman. Iya. Padahal di Indonesia sendiri, protokol kesehatan salaman gini. Ada yang gini. Iyalah. Di Indonesia sendiri, protokol kesehatannya gimana salamannya? Rakyat sendiri, ya Allah, ya dah. Waduh, manusia ini lagi. Mau gimana? Terima aja. Ya, gue sambil ngopi. Bingung kali lu. Mau ketawa, sedih gue. Ya, iya, no, di piyuk-piyuk. Berpelukan. Lagi menghibur relawan karena JKW tahu relawannya garda paling depan untuk menunjukkan dirinya baik-baik saja alias pura-pura bahagia di depan oposisi. Berat loh setiap hari harus bersandiwara untuk pura-pura bahagia, kalian pasti nggak sanggup. Jadi jangan dicoba, sangat berbahaya. Ada. Aduh. Ya ini dia foto sama pengusaha ya. Ini bawa pengusaha ini kalau nggak salah. Pengusaha. Itu Ponga lebih baik menunduk tapi berisi. Pak D keliru. Nah, nggak apa-apa dah. Presiden guys, RKUHP mau disahkan. Nggak apa-apa deh ya. Nggak apa-apa. Yang benar Pak Jokowi gitu. Iya presiden bahas salaman guys. Sementara di Indonesia protokol kesehatan begini salamannya ya kan. Norak. Hidupnya dihabiskan untuk berbohong. Gini guys ya, dari dulu tuh banyak cerita penguasa-penguasa yang sifatnya itu menindas, apa itu banyak-banyak ya. Tapi belum pernah ada rakyat kayak rakyat Indonesia sekarang nih. Ya berapa kali gitu. Jadi jangan cuma salahkan orang yang berbohong gitu. Kadang-kadang orang yang berbohong itu karena diberikan kesempatan terus untuk berbohong karena kita percaya. Mungkin ki entut tok di sini. Ada tali. Oh, itu dekat sama P. Tapi kenyataannya apa? Woi, jangan suka bohong, pelintat-pelintut. Sebentar A, sebentar B, ngomong aja tak becus, mungkin dia hancur. Yang hancur hatimu,
Pilpres kalah bertubi-tubi, ormas dibubarin, jadi tukang pungli kagak bisa lagi, mau nepotisme dan kalau sekarang jadi caleg proyek, caleg PNS kagak bisa lagi main anggaran negara dengan berjalan yang efektif dan yang diomongin orang ngomong apa jawab apa, yang bersakitan itu lu. Pemenang apapun pasti bersyukur dan bersukaria dan yang kalah harus berpikir rasional. Lu. Iya, menang. Iya, menang. Siap, Bapak, menang. Ya, menang dah. Jadi nggak apa-apa begitu guys. Orang menang itu bohong nggak apa-apa. Jadi benar, gue jawab dulu ya. Ini gue jawab nih. Jadi kalau menang pemilu itu boleh bohong. Berarti emang sebagian besar pemilih adalah pembohong. Apakah begitu? Ya kan? Nah, ya, jadi enak. Beran ya, itu mungkin beneran gitu. Beran orang tua ini nggak sadar. Sadarlah, gimana sih lu? Kalau nggak sadar masa iya yang nonton juga nggak sadar kan gitu. Sadar. Se-GBK lo itu. Se-GBK. Ini netizen YouTube. Negara para ludruk pelawak. Utamu piye. Wow, keren rupiah melemah, tidak jadi 10.000. Orang ini gila dipuji, walaupun hanya bohongi rakyat. Demi pencitraan, gila disanjung. Ini kelihatan lagi dia bohong. Dia bohongi relawannya yang memang kumpulan orang dongo dan makhluk bayaran. Nah itu. Pembohong dipercaya, ini katanya Fahri Hamzani ya. Aduh, pembohong dipercaya. Orang Barat dan Cina kalau bicara menunduk dianggap tidak sopan dan sebaliknya bagi orang Jawa. Ya kan lagi di Jawa itu di Bali ya kan. Teh kucing lah. Sama ketua partai aja nyembah-nyembah kayak lu. Apalagi sama pemimpin negara besar. Foto aja dan nunjukin mental lu. Radok. Gue bacain aja ya. Gue bacain. Ada. Ya Allah, pagi-pagi udah begini ya. Kalau beliau bilang nggak tunduk sama Amerika atau Cina, berani nggak beliau sebagai kepala negara mengusir semua imigran gelap dari Cina yang bekerja di Indonesia? Nah tuh. Nah, malah pendukungnya ngomongin yaman. Imigran gelapnya dari RRC. Cuma itu bisanya ngibul. Aduh. Kalau nggak ngibul nggak bisa jadi. Titik. I am happy. I call you, please invest to my country. Ya udah tahu kok tanya saya. Kelak ada TV yang akan menyiarkan seluruh perkibulan dia. Ada waktunya mungkin ya. Cuma bohong. Apa ini? Ini adalah bukti bahwa Jokowi merupakan salah satu manusia paling ngibul tingkat dewa. Waduh, coba kita lihat apa buktinya guys. Manusia paling ngibul tingkat dewa lu ini katanya. Jokowi janji bangkitkan industri mobil nasional. Jokowi jamin Jaksa Agung bukan politikus partai. Pertumbuhan ekonomi 7% seperti janji Jokowi akan terwujud di 2017. Jokowi janjikan bangun 50.000 puskesmas. Aduh, janji Jokowi. JK besarkan Pertamina, kalahkan Petronas. Jokowi jadi presiden, perangkat desa siap-siap diangkat jadi PNS. Jokowi jadi presiden. Nah ini udah nih ya. Jokowi janji tingkatkan 3 kali lipat anggaran pertahanan. Jokowi janji beli kembali Indosat. Jokowi JK pasti tolak utang luar negeri jika pimpin RI. Jokowi janji bangun kabinet kerja, bukan kabinet bagi-bagi kursi. Jokowi janji tingkatkan anggaran KPK 10 kali lipat. Itu janji-janji Jokowi guys. Iyalah.
Al-wa'du den. Janji itu hutang. Hutang, guys. Aduh, Pak D. Jokowi kalau ngomong nggak pernah kumur-kumur dulu. Apakah Bung Karno mengajarkan pada para pengikutnya untuk selalu menjadi pemimpin pendusta? Apakah Bung Karno mengajarkan supaya kita takut sama Cina sampai bilang kakak besar? Nah, mereka tak meneruskan cita-cita Bung Karno, hanya menggunakan Bung Karno saja, persis yang terjadi dahulu. Nah, udah deh guys ya, intinya kalau Pak Jokowi ngomong ya begini, udahlah. Yang benar yang mana? Antara omongan sama tindakan. Nah, lu mikir dah ya, pagi-pagi mudah-mudahan ini konten bisa. Tapi ya, susah guys, susah buat orang itu sadar, itu susah gitu. Lebih gampang menipu daripada menyadarkan orang yang sudah ditipu gitu. Ya. Yang menipu siapa, yang ditipu siapa ya wallahu a'lam. Cuman itu kalimatnya begitu. Susah, lebih susah menyadarkan orang tertipu daripada menipu orang gitu ya. Lebih mudah menipu orang daripada menyadarkan orang yang sudah tertipu. Itu aja dari gue guys, dari kita, dari gue. Mudah-mudahan kita selamat dari menjadi penipu dan menjadi korban penipu ya. Gue Babe Aldo minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa'alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, istiqomah banget menipu dan ditipu. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya, juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal